Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada hari ini kita masuk pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Pada pembelajaran yang ketiga ini terdapat muatan pelajaran IPA yaitu KD 3.1 dan 4.1 tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangan hewan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu vivipar, perkembangbiakan dengan cara melahirkan, di mana embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau biasa disebut mamalia itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, telinga, permukaan tubuhnya ditutupi rambut dan memiliki puting susu. Yang kedua yaitu ovipar, perkembangbiakan dengan cara bertelur, di mana embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, termasuk hewan unggas, induk mengerami telur hingga menetas, telur berada di luar tubuh induknya. Yang ketiga yaitu ovovivipar, di mana perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Selain muatan pelajaran IPA, juga terdapat muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. 1. Membaca laporan dengan seksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Selain membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan, yuk kita belajar tentang cara membuat kesimpulan. Simpulan merupakan intisari dari suatu teks. Dan cara membuat kesimpulan antara lain: 1. Bacalah teks dengan seksama dari awal sampai akhir. 2. Tentukan ide pokok teks tersebut. 3. Simpulkan isi teks tersebut berdasarkan ide pokok teks bacaan. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kata baku biasanya sering digunakan ketika 1. Membuat karya ilmiah. 2. Membuat surat lamaran pekerjaan. 3. Membuat surat dinas, surat edaran, dan surat resmi lainnya. 4. Membuat laporan. 5. Membuat nota dinas. 6. Saat berpidato dan rapat dinas. 7. Saat musyawarah atau diskusi. 8. Surat menyurat antara organisasi, instansi, atau lembaga, dan lain-lain. Perhatikan bacaan di bawah ini. Ya, ada suatu judul bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak.
Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ide pokok teks tersebut yaitu bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Terdapat pada kalimat pertama, maka teks disebut paragraf deduktif. Kesimpulan pada teks tersebut yaitu bebek termasuk unggas yang hidup di darat dan menyukai perairan. Teks tersebut termasuk fakta karena memuat tentang deskripsi bebek dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berikut ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata baku, aktif menjadi aktif untuk yang contoh kata tidak bakunya. Sedangkan pasif, contoh tidak bakunya yaitu pasif. Apotek, apotik, efektif, efektif. Karena, contoh kata tidak bakunya, karena. Foto menjadi foto. Biosfer, biosfer. Bus, contoh kata tidak baku, bis. Objek, contoh kata tidak baku menjadi objek. November, contoh kata tidak bakunya menjadi November. Praktik, contoh kata tidak baku menjadi praktek. Negeri, contoh kata tidak bakunya menjadi negeri. Teknik, contoh kata tidak baku menjadi teknik. Contoh kata baku daftar menjadi daftar untuk yang contoh kata tidak bakunya. Nasihat, contoh kata tidak bakunya menjadi nasihat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.